Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kita percaya lewat ibadah kita ini kita akan diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Karena hanya bagi Dialah segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan, ya Tuhan. Merasakan jamahan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku
Haleluya Yesus. Bapak, biarlah kemuliaan Allah Bapa nyatakan dalam hidup kami. Lakukan itu seturut dengan kehendak-Mu. Kami ingin merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Dalam persekutuan kami, kehendak-Mu Bapa nyatakan Bapa. Kami mengagungkan, memuliakan Engkau, karena tidak ada Allah seperti Engkau yang kami puji dan kami sembah. Engkau layak Bapa, Engkau patut ditinggikan, patut diagungkan, patut dimuliakan. Dan ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya kiranya menjadi dalam nama Bapa, Anak, dan oleh pimpinan penyertaan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dia Allah yang besar, Dia ada perisai dalam hidup kita. Mari kita memuji Dia. Mari kita katakan, Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisau hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisau hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita. Mari kita mengumpulkan persembahan kita. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Seperti dalam firman-Nya berkata dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita katakan, kasih-Nya seperti sungai di hati kita, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Haleluya.
persembahan yang sudah kita berikan. Bapak, kami bersyukur karena kasih-Mu begitu luar biasa. Berkat-Mu tercurah pada kami itu tepat pada waktunya. Kalau hari ini kami bisa memberi, itu semata-mata hanya karena kasih-Mu. Memberkati apa yang sudah kami berikan guna dan untuk memperluaskan pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia, secara khusus dalam pelayanan di sini. Memberkati tangan-tangan yang sudah memberi, memberkati setiap usaha pekerjaan yang kami tekuni, dan memberkati apa yang sudah kami miliki. Jauhkan itu dari setiap binatang pelahap yang mencoba menggerogotinya. Kami percaya ketika kami hidup dalam firman-Mu, maka berkat itu akan datang kepada kami. Terimalah persembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita masuk dalam pendengaran sabda Tuhan yang mengambil firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Pendeta Yunus Waspada MTH. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita membuka hati dan pikiran kita. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allah.
Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita berdoa sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, mohon urapan Roh Kudus-Mu untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan membasuh hati, pikiran, pendengaran dan perasaan kami, bahkan seluruh keberadaan kami, demi kebenaran firman Tuhan dengan segala otoritasnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, diambil dari Yesaya 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara, dan diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota lengang, sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi, yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, kita melihat kematian Raja Uzia merupakan malapetaka nasional di kala itu. Ia telah menjadi seorang raja yang baik. Ia telah mencari Tuhan, dan Tuhan memberkatinya dengan berkelimpahan. Ia telah mengalahkan musuh-musuh bangsa Yehuda, memperbaiki kondisi kehidupan bangsa, dan membangun pertahanan yang kuat. Namun sayang, dalam 2 Tawarikh 26 ayat 16, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Namun Rasul Paulus kuat ketika ia lemah, tetapi Raja Uzia lemah ketika ia kuat, karena ia merebut jabatan imam dan mencoba mempersembahkan ukupan dalam bait Tuhan. Maka Allah memukulnya dengan penyakit kusta, dan ia mati dengan menanggung malu. 2 Tawarikh 26 ayat 14 sampai 23 bisa dibaca, ibu bapak saudara sekalian.
Setiap orang menjadi sedih. Orang-orang berkata, jika seorang yang baik seperti Raja Uzia harus meninggal seperti itu, apakah ada harapan bagi kami semua? Yesaya sebagai seorang nabi yang agung juga terkejut. Tetapi bagi Yesaya ada sesuatu yang berbeda. Ia juga melihat Tuhan. Ini yang membuat perbedaan yang penting dan penuh makna. Semua orang melihat malapetaka, kekecewaan, keputusasaan yang mencekam di negeri itu. Seperti halnya yang kita hadapi sekarang, pandemi COVID-19 ini. Kapan akan berakhir? Sudah puluhan juta jadi korban. Yesaya melihat itu semua. Tetapi ia juga melihat Tuhan. Dalam ayat 1 dikatakan, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Demikian pula dalam ayat 5c, namun mataku telah melihat sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Yesaya berada di bait Allah, tempat doa, penyembahan. Ia menjadi seorang nabi, melayani 10 waktu, full timer. Akhirnya berkata, terkutuklah aku, dalam ayat 5. Rupanya diperlukan sebuah malapetaka nasional untuk membuat Yesaya diam. Dan Uzia, orang yang tinggi hati, di dalam kita harus mati lebih dahulu sebelum kita juga melihat Tuhan. Ketika Yesaya melihat Tuhan dalam kekudusannya, ia melihat dirinya sendiri dalam dosa-dosanya dan orang-orang dalam kejahatan mereka. Melihat Allah menyadarkan seseorang akan dosanya. Di zaman ini kita lupa menyadari sebagai spesies manusia yang diciptakan paling mulia di antara spesies ciptaan Tuhan yang lainnya. Ada mandat yang diberikan. Di zaman ini kita lupa menyadari sebagai manusia yang diciptakan mulia, segambar dan serupa Allah, diberi mandat untuk memelihara bumi, tetapi kenyataannya mengeksploitasi alam dan spesies ciptaan Tuhan lainnya secara brutal, serakah, dan tak terkendali. Maka sangat wajar alam murka karena ingin menjaga keseimbangan. Alam ada ritmenya, alam ada simbiosis mutualisme, ada mata rantai kehidupan. Tetapi semuanya itu telah rusak oleh ulah manusia. Maka muncullah COVID-19 ini. Dan Allah izinkan itu terjadi supaya manusia kembali taat pada mandat penciptaan. Lihatlah Tuhan dan lihatlah diri kita. Sudahkah kita mentaati mandat penciptaan, yaitu memelihara bumi? Karena mandat itu sampai hari ini belum pernah dicabut untuk berkuasa atas semua ciptaan Tuhan dan memeliharanya. Lihatlah kenajisen bibir kita, tetapi juga lihatlah penyucian Tuhan yang Dia berikan. Lihatlah keperdosaan kita, tetapi lihatlah juga pengampunan. Tetapi lihatlah juga keterbatasan kita. Dan jangan lupa lihatlah juga ketidakterbatasan Tuhan. Lihatlah Tuhan dengan segala firman-Nya dan taatilah, supaya malapetaka tidak menimpa seperti yang ditulis dalam ayat 12. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Apakah kita bermimpi untuk itu? Dijauhkanlah kiranya. Oleh karena itu lihatlah Tuhan dan lihatlah kita. Sadarilah keberdosaan kita, keserakahan kita, kejahatan kita atas alam. Semua dieksploitasi demi kepentingan manusia, sehingga wajar kalau alam murka. Maka muncul COVID-19. Oleh karena itu, mari kita jaga alam sembari melihat Tuhan berbicara.
untuk kita taati mandat ilahi itu supaya lestari kehidupan kita. Kita berdoa. Tuhan, berkatilah firman-Mu supaya kami menjadi pribadi yang sanggup melihat Tuhan di balik malapetaka yang ada, supaya kami bisa menyadari keberadaan kami, keterbatasan kami, dan melihat kemahakuasaan Tuhan dan ketak terbatasannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jalan Tuhan tak terselami. Saat Engkau membuka pintu, tak ada yang dapat menutupnya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau baik bagi kami. Kau selalu ajaib bagiku. Jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Kau selalu ajaib bagiku. Jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selalu ajaib bagiku. Jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Masih ada jalan terbuka. Kalau Engkau yang membuka, tak ada yang dapat menutup. Engkau Allah yang maha rahasia. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Oh haleluya Yesus.
masih ada jalan terbuka untuk Yesus. Haleluya Bapa. Bapak, kami bersyukur dan terima kasih karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Tidak ada di dalam Engkau, tidak ada satu jalan pun yang tertutup. Engkau yang membuka, tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Terima kasih kalau sampai saat ini kami masih ada, Tuhan. Terima kasih atas pertolongan, penjagaan dan pemeliharaanmu. Ada begitu banyak pergumulan yang kami hadapi, tapi Tuhan kami, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Kesempatan ini hamba berdoa menyerahkan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan tolong mereka, jaga mereka, lindungi mereka di dalam nama Yesus. Yang sementara bekerja berusaha untuk mencukupi kebutuhan yang mereka butuhkan, Tuhan memberkati mereka. Kami juga berdoa menyerahkan anak-anak kami. Tuhan tolong yang sementara mengikuti ujian-ujian untuk masuk pada tahap pendidikan yang berikutnya, baik itu tingkat SMP, SD, SLTA Bapak, bahkan perguruan tinggi. Kami berdoa biarlah Tuhan tolong jaga mereka. Kami percaya anak-anak yang takut Tuhan tidak pernah menjadi ekor. Hamba berdoa menyerahkan jemaat dalam kondisi kesehatan yang menurun. Biarlah jamahan Tuhan kepada mereka, jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi jemaat yang sementara ada dalam perjalanan, biarlah Tuhan jaga, tutup bungkusi mereka dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Hamba berdoa menyerahkan gereja-gereja, Tuhan tolong mereka, anak-anak Tuhan, Tuhan pakai mereka menjadi alat berkat, alat anugerah. Menyerahkan negara dan bangsa kami yang sementara menghadapi COVID, kami berdoa biarlah Tuhan berikan hikmat kepada pemerintah dalam penanganannya, dan Tuhan jaga setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih banyak, terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa, ini pinta dan doa kami yang kami naikkan bukan dengan nama lain, hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kalau kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya menjemput kita bangkit berdiri. Yesus adalah tempat perlindungan kita yang teguh. Yesus tempatku di dunia, di dunia, di dunia. Yesus tempatku di dunia, tempat perlindungan teguh. Haleluya.
Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini kekal sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin.